Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Ahmad Fadilah. Nomor induk mahasiswa saya 19107015. Saya mahasiswa S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Kali ini saya akan melakukan pengujian atau percobaan rangkaian display dengan menggunakan PET Colorado, simulator yang disediakan oleh PET Colorado. Nah, ada beberapa yang akan saya uji. Yang pertama, untuk menentukan bahan, konduktor, atau isolator. Jadi, pengujian pertama itu eh, tujuannya untuk menentukan, untuk mengetahui bahwa bahan tersebut atau benda tersebut apakah termasuk konduktor atau isolator. Pada pengujian kedua, yaitu menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Jadi pada percobaan kedua itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil analisa dari rangkaian AC, rangkaian seri dan paralel. Kita langsung saja ke percobaan yang pertama. Kita akan mencari tahu apakah pensil, tangan penghapus, koin, paperclip, atau dolar ini termasuk konduktor atau isolator. Ini percobaan yang telah saya lakukan dan kita akan melakukan percobaannya kembali. Nah, yang pertama kita akan mencoba pensil. Kita akan coba pensil. Saklarnya sudah on-kan dan kita lihat lampu nyala akan tetapi dia tidak terang ya. Soalnya kita lihat pijaran cahayanya pendek. Nah, juga arusnya juga lambat atau lemah. Sehingga bisa dikatakan bahwa pensil itu merupakan sebuah konduktor yang lemah. Karena nyala lampunya redup dan arusnya juga sedang. Kita akan coba ke tangan. Tangan. Mencoba tangan on. Kita lihat bahwa tangan memiliki banyak nilai hambatannya tinggi gitu sehingga lampu tidak menyala dan arus juga tidak ada arus sehingga dapat dikatakan bahwa tangan merupakan isolator yang kuat. Nah, kita selanjutnya akan melakukan pengujian terhadap penghapus. Nah, penghapus nilainya juga sama tingginya gitu. Jadi hambatannya sangat tinggi sehingga apa yang dihasilkan lampu tidak menyala dan arus tidak ada arus. Nah, sehingga dikatakan bahwa penghapus merupakan isolator yang kuat. Kemudian kita akan melakukan pengujian terhadap koin. Kita akan lakukan terhadap koin. Kita nyalakan. Koin tidak memiliki hambatan dan dengan demikian lampu akan menyala dengan sangat terang. Juga arus yang kuat. Elektron bergerak sangat cepat. Jadi bisa dikatakan bahwa koin itu merupakan konduktor yang kuat. Nah, kita selanjutnya paperclip. Paperclip on. Paperclip juga memiliki nol hambatannya sehingga lampunya juga menyala dengan terang dan arusnya kuat. Sehingga disebutkan bahwa paperclip juga merupakan konduktor yang kuat.
kemudian dolar atau uang kertas. Kan kita nyalakan. Uang kertas atau dolar ini memiliki nilai hambatan yang sangat tinggi sehingga lampu tidak menyala dan arus juga tidak mengalir. Dapat disimpulkan bahwa uang kertas atau dolar memiliki atau tergolong dalam isolator yang kuat. Itulah. Nah, sehingga setelah kita analisis bahwa benda yang konduktornya kuat itu adalah koin dan paperclip. Nah, koin dan paperclip itu sama-sama logam, sehingga logam itu bisa dikatakan logam merupakan konduktor yang kuat atau konduktor yang baik. Nah, selanjutnya, percobaan selanjutnya kita akan menganalisa rangkaian seri dan paralel daripada rangkaian DC ini. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengujian terhadap rangkaian seri. Rangkaian seri. Nah, kita memiliki tegangan 24 volt dan memiliki 3 resistor yang memiliki nilai resistansi 100 ohm pada setiap resistor. Nah, kita nyalakan. Oh, ininya. Nah, kita nyalakan, kita ukur terlebih dahulu tegangan masing-masing hambatan. Pada hambatan pertama 8, hambatan kedua juga 8 volt tegangannya, hambatan ketiga 8 volt juga. Nah, sedangkan tegangan totalnya itu 24 volt gitu. Sedangkan pada hambatan pertama itu tegangannya 8 volt. Pada hambatan kedua juga sama, pada hambatan ketiga juga sama gitu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kesimpulannya ini sama saja ya, yang lain kita hanya mengambil sampel yang pertama ini. Dapat kita simpulkan bahwa tegangan total pada rangkaian seri sama dengan jumlah dari tegangan pada setiap hambatan. Terus, bagaimana dengan arusnya? Arus pada rangkaian seri, kita lihat, ini arus total 0,08 ampere. Arus pada hambatan pertama, arus pada hambatan kedua, dan arus pada hambatan ketiganya belum. Kita lihat. Arus pada hambatan ketiganya juga 0,08. Sehingga dapat dikatakan bahwa arus pada rangkaian seri ini sama, arus total sama dengan arus pada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan ketiga. Nah, begitu. Selanjutnya pada percobaan percobaan rangkaian paralel. Nah, kita akan mengambil hambatan 100 ohm lagi ya, biar sama. Nah, tegangan 24 volt, hambatannya 100 ohm semua, dan dirangkai dalam rangkaian paralel. Kita nyalakan. Nah, kita lihat, kita ukur terlebih dahulu tegangan pada setiap hambatan. Hambatan pertama 24 volt. Hambatan kedua juga sama. Hambatan ketiga juga sama. Nah, pada rangkaian paralel ini ada perbedaan dengan rangkaian seri. Pada rangkaian paralel ini tegangan totalnya kan 24 volt. Nah, setelah kita ukur pada setiap hambatan,
nilai tegangannya sama 24 volt. Jadi bahwa pada rangkaian paralel ini hambatan total itu sama dengan tegangan total. Tegangan total itu merupakan tegangan pada setiap hambatan juga. Jadi nilai tegangan total itu sama dengan nilai tegangan pada setiap hambatan. Jika tegangannya di sini 24 volt, maka tegangan setiap hambatannya juga sama, 24 volt, 24 volt, 24 volt. Nah, sedangkan kita lihat arusnya. Arus total pada rangkaian paralel ini ialah 0,72 ampere. Sedangkan arus pada hambatan pertama 0,24 ampere. Pada rangkaian kedua 0,24 ampere, pada rangkaian ketiga 0,24 ampere. Nah, jika kita jumlahkan ketiga arus pada ketiga hambatan ini, hasilnya sama dengan arus total. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian paralel ini tegangan total itu sama dengan tegangan pada setiap hambatan. Sedangkan arus total pada rangkaian paralel ini merupakan jumlah total arus pada setiap hambatan pada setiap hambatannya. Jadi kesimpulan dari percobaan rangkaian DC kali ini, yang pertama, bahwa logam itu merupakan konduktor yang paling baik, yang kuat, konduktor kuat. Nah, sedangkan seperti kertas, terus tangan, terus penghapus itu merupakan isolator ya. Nah, sedangkan pensil karbon itu konduktor juga tetapi lemah. Nah, kesimpulan yang kedua itu pada rangkaian seri tegangan totalnya itu kebagi gitu. Jadi tegangan total itu sama dengan jumlah tegangan dari setiap hambatan. Sedangkan arusnya merupakan arus total sama dengan arus pada setiap hambatan. Nah, sedangkan pada rangkaian paralel itu sebaliknya. Pada rangkaian paralel itu tegangan total merupakan tegangan total itu sama dengan tegangan pada setiap hambatan. Tuh. Sedangkan arusnya pada rangkaian paralel ini arus total sama dengan jumlah arus pada setiap hambatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan percobaan kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.